Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizal Zulian Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan PPL rencana aksi saya yang ketiga. Adapun perangkat yang saya kumpulkan, yang pertama adalah MPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam mengikuti pembelajaran kimia. Gimana anak-anakku kabarnya hari ini? Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Tadi saya akan mencoba mengecek daftar hadir kalian pada hari ini. Yang pertama Agung Kurniawan. Berikutnya Ainaya Rahma Nursyifa, Alvino Eka Putrananda. Kemudian berikutnya Dwi Kumuloretno sakit. Oke, berikutnya Erika Wahyu Rahmanisa, Satria Ilham Setioko. Kemudian Muhammad Salman, Naswa Dinendra, Nova Lisa, Sabri Khairul Islami, Tajwafa Mujahidah, Zaki Arya Saputra, kemudian Zaskia Mailan Novita. Oke, alhamdulillah ya, dari total 36 yang hari ini tidak berangkat tadi adalah Mbak siapa tadi? Ya, Retno. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ya, Pak Rizal ingin menanyakan terkait dengan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kita belajar mengenai timbangan kimia. Masih ingatkah materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih. Oke, kira-kira materinya tentang apa ya? Oke, kira-kira ya dari materi sebelumnya yaitu terkait dengan materi laju reaksi, dengan materi sekarang yaitu terkait dengan kesetimbangan kimia, ya kira-kira adakah kaitannya di antara kedua materi ini? Oke, silakan Mbak Rahma. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Dalam laju reaksi, suatu reaksi tidak dapat balik melainkan merupakan reaksi yang searah atau disebut reaksi irreversible. Sedangkan dalam kesetimbangan kimia, reaksinya berjalan terus-menerus. Reaksinya dapat terjadi bolak-balik atau reversible. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Rahma. Oke, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi kesetimbangan kimia, seperti biasa sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita melakukan atau mengerjakan pretest. Pak Rizal sudah membagikan link pretest pada grup WA kelas kalian. Silakan dibuka kemudian mulai untuk mengerjakan. Ya, jika ada pertanyaan yang dirasa sulit atau ketika kalian tidak bisa masuk ke link tersebut, silakan boleh ditanyakan ke Pak Rizal terlebih dahulu. Bagus sekali. Oke, waktunya sudah selesai ya. Semoga pekerjaan kalian sudah masuk semua. Ya, oke, alhamdulillah sudah masuk. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya motivasi ataupun apa sih tujuan dari pembelajaran yang ada di dalam kesetimbangan kimia ini ya? Apa kalian bisa mengetahui bahwa di dalam lingkungan kita sehari-hari itu ada yang dinamakan reaksi kesetimbangan. Contohnya misalkan pada proses fotosintesis. Ya, jadi di dalam proses fotosintesis itu merupakan bagian dari aplikasi contoh reaksi kesetimbangan. Kemudian yang kedua terkait dengan pH darah. Ya, pH darah juga ini, pengaturan pH darah juga ini terkait dengan reaksi kesetimbangan kimia.
Ya, jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mempelajari yang namanya kesetimbangan kimia. Oke, sekarang apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Ya, yang pertama kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Di mana kompetensi dasar yang harus kita pelajari yang pertama yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Ya, kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Berikutnya terkait dengan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu menganalisis reaksi reversibel dan irreversibel. Sedangkan yang kedua yaitu menganalisis jenis reaksi kesetimbangan. Dan yang ketiga menganalisis konsep tetapan kesetimbangan. Dan yang terakhir mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan atau KC untuk kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dengan melalui model pembelajaran problem based learning, ya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, ya, diharapkan peserta didik dapat terlibat secara aktif, ya, selama proses pembelajaran mengajar berlangsung, kemudian dapat mengembangkan nilai karakter, nilai sikap disiplin, tanggung jawab, dan dapat menyajikan data pengolahan hasil perhitungan nilai tetapan kesetimbangan serta berbantuan LKPD. Itu adalah terkait dengan KD atau kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan IPK. Ya, sekarang Pak Rizal memberikan sebuah gambar. Ya, silakan boleh dianalisis terlebih dahulu. Oke, sekarang dari analisa kalian, ya, ada nggak sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak kalian? Ya, silakan Mas Rehan. Iya, bagaimana keterkaitan atau adakah hubungan antara pembakaran hutan dengan kesetimbangan kimia? Oke, ada lagi yang terakhir? Ya, oke, Mas Nur Adika, silakan. Apakah ada hubungan antara S1 dengan kesetimbangan kimia? Ya, Anda dapat menjawab atau dapat mengerjakan pertanyaan tersebut atau dapat menyelesaikan pertanyaan tersebut yaitu dengan cara nanti akan Pak Rizal bagi LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Silakan langsung saja. Silakan kalian kerjakan LKPD tersebut, ya, diskusikan dengan teman kalian, boleh browsing atau buka HP, ya. Silakan kerjakan, waktu saya berikan kepada kalian 15 menit. Sekali lagi, ya, silakan jika terdapat kesulitan boleh langsung ditanyakan. Oke, silakan, bagus, ya, diskusikan. Oke, waktu kalian sudah selesai. Berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Langsung saja, ya, kelompok 1 sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang masalah 1 yaitu pada gambar kebakaran hutan dan tanah longsor. Pertanyaannya pada proses kebakaran hutan, apa yang terjadi pada kayu tersebut, apa yang diaktifkan dari kebakaran kayu tersebut, analisiskan dan tuliskan rumusan masalahnya. Berkaitan dengan S1 tersebut, bagaimana jika S1 didiamkan dalam suhu ruangan, analiskan dan tuliskan rumusan masalahnya. Selama proses berlangsung, reaktan akan mengalami pengurangan konsentrasi dan produk akan mengalami penambahan konsentrasi. Pada reaksi 1, 2, 3 merupakan kesetimbangan homogen, sedangkan reaksi 4, 5 merupakan kesetimbangan heterogen. Kalian boleh bisa melihat ke depan terlebih dahulu. Maka A sama dengan C pangkat R, B pangkat S per A terus pangkat P. Jadi rumus ketetapan kesetimbangannya adalah A sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Karena jenis zat pada reaksi kimia pertama sama, maka AA plus BB reaksi kesetimbangan CC plus BD. Nah, tetapan kesetimbangan reaksi adalah
A sama dengan C pangkat C, D pangkat D, per A pangkat A, B pangkat B. Oke, barangkali ada yang tidak bertanya. Oke. Jawabannya itu reaksi berlangsung dalam dua arah dalam laju reaksi yang sama. Keseimbangan dinamis yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk dua arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2, silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang telah dikerjakan bersama-sama. Untuk masalah 1 pada proses pembakaran hutan, apa yang terjadi pada kayu tersebut, apa yang dihasilkan dari pembakaran. 2 berkaitan dengan es batu. Tahukah kalian bahan dasar pembuatan es batu? Bagaimana jika es batu didiamkan dalam suhu ruangan? Analisiskan dan tuliskan rumusan masalahnya. Kemudian kaitkan analisis kalian berkaitan dengan materi kesetimbangan kimia. Ada yang ingin bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mengikuti atau sudah menyelesaikan proses diskusi bahwa di dalam proses kesetimbangan itu ada beberapa jenis, ya, di mana jenis kesetimbangan itu tadi disebutkan ada yang dinamakan reaksi irreversible, ya. Nah, yang membedakan apa Pak? Yaitu tanda reaksinya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, tadi ada reaksi A plus B, ya, kemudian hasilnya C plus D, ya. Jadi hanya satu arah panas saja ke arah kanan. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada sebuah animasi, ya, di mana di dalam proses kesetimbangan kimia itu kita melihat, ya, apakah di dalam akuarium, ya, dua tersebut sudah terjadi kesetimbangan atau tidak. Ya, kalau kita lihat di atas itu reaksinya atau ikannya itu lebih banyak hanya berada di sebelah kiri kalian, ya, sehingga untuk membentuk suatu kesetimbangan maka ikan yang sebelah kiri akan berusaha untuk berpindah di akuarium sebelah kanan. Nah, ciri-ciri dari keadaan setimbang yang pertama itu reaksinya berlangsung dalam dua arah yang berlawanan, ya, tadi seperti sudah Pak Rizal jelaskan, jadi reaksinya dua arah dengan kondisi berlawanan. Kemudian yang kedua, tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi perubahan mikroskopis tetap terjadi. Laju reaksi ke arah produk atau hasil reaksi sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Macam-macam kesetimbangan. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Sedangkan yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kalau kesetimbangan homogen maka fase zatnya itu adalah sama. Sedangkan kalau kita lihat reaksi kesetimbangan di bawahnya yaitu heterogen, kita lihat CaCO3 setimbang terhadap CaO plus CO2. Kalau kita lihat fasenya itu solid dan gas. Sekarang dari sebuah atau semua yang sudah kita diskusikan, kemudian apa yang sudah kita pelajari hari ini, termasuk apa yang sudah Pak Rizal jelaskan barusan, kira-kira adakah di sini, ya, teman-teman semua yang mau memberikan kesimpulannya? Silakan. Oke, Salman. Kesetimbangan dalam reaksi kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek, tetapi tidak ada gaya yang dihasilkan. Pada kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang. Lalu berdasarkan zat-zat dalam keadaan seimbang, reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Ya, oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Salman. Oke, ya, berikutnya, ya, sebelum kita mengakhiri, ya, pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kalian mengerjakan soal post-test, di mana soal post-test tersebut linknya sudah saya bagikan di grup WA kelas kalian. Silakan, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa sudah masuk semua.
Berikutnya Pak Rizal mau menanyakan nih, kira-kira dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa nggak menangkap apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Bisa nggak? Nah, kemungkinan nanti untuk minggu depan kita akan mencoba untuk mempelajari materi selanjutnya dengan metode yang sama. Nah, berikutnya minggu depan materi yang akan kita pelajari masih terkait dengan kesetimbangan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, saya minta tolong ya, minggu depan masih ada hari, silakan jaga kesehatan kalian ya. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.